halo semuanya, perkenalkan saya Siti Mariam, mahasiswi semester 1 Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai dampak kebijakan harga terhadap rumah tangga dan produsen dalam sistem ekonomi campuran. Nah, pembahasan ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi mikro. Nah, sistem ekonomi campuran di Indonesia ini sebuah sistem yang menggabungkan antara pasar bebas dengan investasi pemerintah. Nah, salah satu peran negara adalah menjaga kestabilan harga ya. Nah, sistem ekonomi campuran di Indonesia ini memungkinkan adanya peran pemerintah dalam mengatur pasar serta pada saat yang sama memberikan kebebasan bagi sektor swasta. Nah, di sini sektor swasta ini beroperasi dalam memajukan ekonomi. Nah, di bawah sistem ini, pemerintah Indonesia memiliki kendali atas sektor-sektor penting seperti kayak perbankan, pertambangan, telekomunikasi, maupun sektor swasta. Nah, salah satu kelebihan dari sistem ekonomi campuran di Indonesia yaitu pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kemampuan untuk menginvestasi pasar melalui kebijakan fiskal dan moneter. Nah, seperti mengatur suku bunga ataupun mengontrol pengeluaran pemerintah. Nah, jadi langkah apa sih yang dilakukan oleh pemerintah? Kayak kebijakan-kebijakan bila ada satu produk pokok masyarakat yang mengalami kenaikan lonjakan harga. Kita bahas ya. Jadi yang pertama, kebijakan pasar dan distribusi. Nah, di sini ada yang namanya operasi pasar ya. Pemerintah menjual produk kebutuhan pokok dengan harga subsidi atau harga yang lebih murah melalui operasi pasar. Biasanya bekerja sama dengan bulog atau instansi terkait. Nah, penjaminan stok di mana pemerintah memastikan pasok produk kebutuhan pokok tersebut dengan mengoptimalkan distribusi dari produsen ke pasar. Kemudian pengendalian harga. Penetapan HET ini pemerintah menetapkan batas harga maksimum yang nggak boleh diterapkan oleh pedagang untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak wajar. Jadi harganya masih dalam batas wajar-wajar aja gitu ya. Kemudian larangan penimbunan. Pemerintah menindak tegas praktek penimbunan barang yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga. Jadi kayak misalnya dibatasi nih pembelian untuk produk ini hanya boleh 2 produk, tidak boleh lebih. Kenapa tidak boleh penimbunan? Biasanya kalau misalnya ditimbun, orang bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi saat stok sudah habis. Nah, kemudian adanya kebijakan impor atau ekspor. Impor produk. Jika stok dalam negeri tidak cukup, pemerintah membuka keran impor untuk menambah pasokan dari produk di pasar. Nah, kemudian larangan ekspor. Kenapa dilarang ekspor? Pemerintah melarang ekspor sementara terhadap produk yang mengalami lonjakan harga untuk memastikan agar kestabilan di pasar domestik. Nah, kemudian subsidi harga. Subsidi langsung bisa juga dengan bantuan sosial. Pemerintah memberikan subsidi kepada konsumen atau produsen untuk menurunkan harga jual produk. Kemudian untuk bantuan sosial itu seperti pemerintah memberikan bantuan langsung berupa uang atau barang kepada kelompok masyarakat rentan yang terkena dampak kenaikan harga. Kemudian pengawasan dan monitoring. Nah, pengawasan ketat pemerintah meningkatkan pengawasan di pasar untuk memantau pergerakan harga dan pencegahan praktik curang seperti spekulasi harga. Kemudian monitoring harga dan pasokan. Nah, melakukan pemantauan harga untuk mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga. Kemudian kerjasama dengan pelaku usaha. Nah, ada kesepakatan harga dan juga ada kemitraan dengan UMKM, di mana pemerintah berdialog dengan distributor, pedagang besar dan pelaku usaha untuk menjaga harga tetap stabil. Kemudian untuk kemitraan dengan UMKM, memberdayakan usaha kecil untuk memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan pokok dengan harga yang kompetitif. Kemudian kita bahas contoh kasusnya ya. Nah, di sini untuk contoh kasusnya saya mengambil contoh kasus krisis minyak goreng tahun 2022. Seperti yang kita tahu ya, bahwa pada tahun 2022 kita mengalami krisis minyak goreng. Nah, kenaikan harga produk kebutuhan pokok di Indonesia dapat ditangani melalui kebijakan pemerintah. Kita bahas dari sisi rumah tangga dan sisi produsen ya.
Yang pertama, ulasan dari sisi rumah tangga atau konsumen. Nah, kebijakan pemerintah berfokus pada menjaga daya beli masyarakat untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau. Nah, penetapan HET ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar. Kemudian, program minyak goreng curah bersubsidi memberikan akses kepada masyarakat untuk membeli minyak goreng dengan harga yang lebih murah. Ini saya masih ingat karena dulu saya bekerja di retail ya. Jadi minyak goreng pada saat itu dibatasi. Setiap orang yang membeli hanya boleh membeli 2 pieces minyak goreng yang kemasan 2 liter. Itu satu orangnya tidak boleh lebih ya. Kemudian untuk harganya pun memang diberi subsidi lebih murah dari biasanya. Saat itu harganya menjadi 22.000 dari yang biasanya 24.000 atau 25.000. Oke, kemudian operasi pasar. Jadi langsung menyasar masyarakat dengan menyediakan minyak goreng di bawah harga pasar. Nah, itu ya, seperti yang tadi saya bahas. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat menengah bawah yang paling terdampak oleh kenaikan harga. Mungkin bagi yang masyarakat ekonominya menengah ke atas, hal ini tidak menjadi masalah, tapi bagi yang ekonominya menengah ke bawah ini menjadi masalah karena minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok ya. Kemudian ulasan dari sisi produsen. Nah, langkah pemerintah juga mempengaruhi sektor produsen dengan fokus pada pengendalian distribusi dan produksi. Kalau dari sisi konsumen atau rumah tangga itu lebih terfokus pada pembelian dan subsidi. Kalau dari sisi produsen ini lebih kepada produksi dan distribusinya ya. Nah, yang pertama itu domestic market obligation. Ini memaksa produsen untuk memprioritaskan kebutuhan pasar domestik sebelum mengekspor. Jadi dipenuhi dulu gitu kebutuhan yang di domestik sebelum diekspor. Jangan sampai diekspor sedangkan kita saja masih kekurangan gitu ya. Kemudian larangan ekspor. Nah, ini mengurangi intensif keuntungan dari pasar internasional untuk memastikan pasokan domestik tercukupi. Ya, jadi jangan dulu diekspor gitu ya sebelum yang domestik tercukupi. Kemudian subsidi dari BPDKPS ini mengkompensasi produsen atas kerugian karena menjual minyak goreng dengan harga di bawah pasar. Nah, dari sisi produsen, kebijakan ini memberikan tantangan ya, karena pembatasan ekspor dan pengendalian harga dapat mengurangi potensi keuntungan, jadi sedikit rugi gitu ya kalau dari sisi produsen, karena ya harganya diturunkan, kemudian ekspornya juga dibatasi, bahkan jangan dulu ekspor sebelum domestik terpenuhi. Namun langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri ya, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan bye-bye.